Halo semuanya teman-teman, apa kabar? Kamu baik dong? Berbicara soal pandemi ini, sekarang ini banyak orang tuh jadi lebih menjaga kebersihannya. Mereka jadi rajin pakai masker, rajin cuci tangan, ya kan, rajin mandi. Dulu sebelum pandemi, ya ampun, cuci tangan tuh males banget. Dia mau makan aja tuh cuci tangan. Apa rasanya ya stand up komedi tapi penontonnya ayam begini? Aneh banget pasti. Sejak pandemi, dia jadi rajin banget cuci tangan. Tiap hari cuci tangan, tiap saat cuci tangan. Mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, habis cuci tangan cuci tangan. Tenang. Jangan ketawa dulu, belum lucu. Iya, sabar. Oke. Kenalin nih, ini Kakak Jaduk, komika dari kota Gudeg Yogyakarta yang punya ide aneh bin ajaib ini. Tapi idenya memang boleh juga sih. Teman di rumah bisa lihat sendiri kan, ayamnya pada ketawa. Tuh, ini juga. Berarti stand up-nya memang lucu. Setahu Otan, kayaknya belum pernah ada deh stand up komedi yang penontonnya ayam ketawa seperti ini. Cakep. Sebagai informasi, stand up komedi di Indonesia mulai dikenal luas sejak tahun 2011-an. Artinya, sudah 9 tahun masyarakat di tanah air mengenal stand up komedi. Jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok sama manusia. Misalnya ayam harusnya jadwalnya dia, oke, besok pagi saya harus berkokok jam 4 pagi. Ternyata dia baru bangun jam 6. Aduh, kesiangan. Pas lagi di sebelahnya ternyata udah digantiin sama saya, ya kan? Nah, pelawak yang membawakan stand up komedi disebut komika. Teman di rumah, seperti Otan bilang tadi, kalau penonton stand up Kak Jaduk ini bukanlah ayam biasa. Ayam-ayam yang ada di tangkringan ini berjenis ayam ketawa. Kenapa coba dinamakan ayam ketawa? Yap, benar sekali. Karena suara kokokannya mirip dengan suara ketawa pada manusia. Ada nadanya seperti ini. Jenis kokokannya sendiri bermacam-macam, teman. Ada 3 jenis. Yang pertama, gretek. Kedua, dangdut. Dan terakhir, slow. Gretek adalah jenis suara kokok dengan interval cepat. Seperti suara disco ya. Kalau dangdut, lebih mendayu-dayu. Otan request lagunya Bang Haji Romai Rama dong, yang darah muda. Tapi Ramanya memang lebih pelan ya, kedengaran cengkoknya juga. Enggak deh, bercanda. Tapi suara paling pelan adalah jenis suara slow, teman. Nah, menurut para penghobi ayam ketawa, jenis inilah yang paling prestisius alias bergengsi. Soalnya paling sulit dan nadanya lebih panjang dan lama. Ngomong-ngomong lama, sebetulnya masih ada satu jenis suara lagi dari ayam ketawa, yaitu durasi. Pada jenis durasi, suara kokokan minimal harus 30 detik. Suara durasi ini bisa gretek, dangdut, atau slow. Nggak masalah, asalkan durasinya lama. Namun, jenis suara durasi ini nggak pernah dipertandingkan dalam kontes, alias hanya untuk langganan atau peliharaan saja. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, kok suara si ayam yang satu ini bisa begitu sih? Nah, rahasianya ada pada pita suaranya, teman. Pita suara pada ayam ketawa lebih sempit dibandingkan ayam biasa, sehingga suara kokokan yang dihasilkan pun jadi bernada dan berirama, mirip orang ketawa. Mumpung lagi bahas soal ketawa, Otan jadi keingetan nih. Ternyata masih ada hewan lain loh yang suaranya seperti sedang ketawa. Yap, kalkun. Mungkin teman-teman di rumah sudah pada tahu suara sobat Otan yang satu ini. Tuh, seperti itu. Kluk, 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 kluk. Tapi yang paling unik adalah cara mereka bersuara. Kalau ada satu yang berbunyi, otomatis kalkun-kalkun lain jadi ikut-ikutan berbunyi juga. Meskipun memiliki suara yang khas, ayam ketawa ini secara fisik sebenarnya nyaris sama dengan ayam kampung biasa. Sekilas nggak ada bedanya, ya kan?
Coba kalau kita tes Kak Jaduk. Wih. Telinganya ditutup headphone yang sudah disetel musik ya, biar nggak bisa dengar suara si ayam. Nah, tesnya adalah mana di antara kedua ayam ini yang merupakan ayam ketawa? Yakin Kak pilih yang itu? Tetot, masih salah ya. Berikutnya ada Kak Gaby Manopot nih. Sama seperti Kak Jaduk tadi, telinga Kak Gaby juga kita tutup sama headphone. Nah, udah nyala musiknya. Jadi kalaupun ayam ketawanya bersuara, Kak Gaby nggak bisa dengar. Sekarang waktunya memilih. Menurut Kak Gaby, yang mana sih ayam ketawanya? Wih, betul Kak, pilihannya tepat. Kendati terlihat serupa, membedakan ayam ketawa dan ayam kampung biasa sebetulnya mudah sekali teman. Dari segi fisik, sobat-sobat Totan ini memiliki satu perbedaan mencolok, yakni pada kakinya. Kaki ayam kampung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ayam ketawa. Sehingga secara postur, ayam kampung terlihat lebih menjulang dibanding ayam ketawa. Tidak seperti burung kicau yang suaranya bisa kita master, suara ayam ketawa tak bisa kita latih teman. Maksudnya, kalau dari sananya sudah suara gretek, ia akan seterusnya menjadi gretek. Gak bisa berubah-ubah. Selain itu, kapan ayam ketawa akan bersuara juga tak bisa diprediksi. Ya suka-suka dia. Tapi, ada satu kondisi di mana ayam ketawa gak akan bersuara sama sekali loh. Kondisi apakah itu? Nah, sudah ada lagi nih Hagenotan, Kak Gaby Manopot. Kak Gaby sudah bawa kain hitam untuk menutup kurungan ayam. Coba Kak, tolong pasangin dulu kain hitamnya sampai kurungannya tertutup semua. Sudah ya. Sekarang kita perhatikan ayam ketawanya. Gak bersuara kan? Yap, ini dia situasi yang Otan maksud. Yaitu, ayam ketawa gak akan bersuara kalau berada dalam situasi gelap teman. Ini juga menjelaskan kenapa ayam ketawa gak berbunyi di malam hari. Sungainya bagus ya, banyak ikannya. Mas, kok buang sampah sembarangan sih? Kok buang sampah ke sungai sih? Wah, nggak bener nih. Nggak apa-apa Mbak, biar nanti aku yang ngambilin semua itu. Yang buang sampah siapa? Yang bersihin sungai siapa? Otan jadi emosi nih kalau gini caranya. Tapi sampah yang tadi dibuang malah dimakanin sama ikan-ikan mas ini teman. Ternyata sampahnya tulang ayam semua. Waduh, kasihan pamannya mesti pungutin tulang-tulang ayamnya. Wih, bagus-bagus amat replikanya. Keren. Hah? Ini dari tulang ayam yang tadi. Ah, masa iya sih? Otan gak percaya ah. Tapi iya loh, itu buktinya. Tulang ayamnya lagi pada dijemur. Wah, kok bisa ya? Teman di rumah, kenali nih orang di balik replika tulang ayam ini. Namanya Paman Anton. Paman Anton ini tinggal di Salatiga, Jawa Tengah. Kerajinan unik ini sebetulnya masih terbilang baru teman. Paman Anton baru memulainya pada 2019 lalu. Tulang ayam yang Paman Anton gunakan dipilih sendiri, nggak sembarangan. Tulang-tulang ini dia dapatkan dari tukang soto ayam dan harus berasal dari ayam kampung. Soalnya tulangnya lebih kuat dan solid dibanding ayam negeri atau ayam-ayam lainnya. Bahan-bahan yang Paman Anton gunakan sangat sederhana teman. Hanya gergaji kecil, lem super, dan kapas. Tapi hasilnya jangan ditanya. Burung unta pun sanggup dibuatnya. Cakep. Paman, coba bikin figur si Otan dong. Bisa nggak?
Kalau kapal pinisi aja bisa dibuat, harusnya bikin figur Siotan bukan masalah ya. Tuh kan, cepet banget udah jadi lagi. Kreativitas tanpa batas. Keren. Itu apa ya? Kok besar banget sih? Jangan-jangan itu adalah alien yang coba sedang bumi. Ih, serem. Oh alah. Ternyata ini sobat Otan si kura-kura Aldabra, teman. Jangan salah ya, bukan abrakadabra, tapi Aldabra. Sepertinya ada paman yang tidak suka kehadiran kita nih, teman. Duh, Otan harus gimana nih? Padahal Otan kan tidak berbuat yang macam-macam. Ampun, paman. Walah, ternyata paman ini mau menjadi relawan kita, teman. Cakep. Nah, kalau yang ini baru sepadan, teman. Lihat, sama besarnya kan? Oh iya, umurnya diperkirakan sudah mencapai 100 tahun loh. Wih, sudah berumur. Cium tangan nih Otan sama kamu, Sob. Aldabra adalah jenis kura-kura raksasa dari Samudra Hindia yang masih hidup sampai saat ini. Walah, kura-kura sengaja ditaruh di tempat yang tinggi supaya nggak jalan-jalan. Dan tentunya nggak lupa, udah disiapin juga makanannya, biar anteng saat perawatan. Idih, keren amat sih kamu, Sob, pakai perawatan segala. Supaya nggak mudah pecah-pecah, setiap habis mandi, tempurung atau yang juga disebut dengan karapas dioles dengan pelembab khusus. Kalau karapasnya kering dan pecah-pecah, pasti sakit ya, Sob, rasanya. Kura-kura darat ini mandi setiap 2 minggu sekali. Memang nggak perlu sering-sering, teman. Yang penting karapasnya tetap lembab. Nah, udah cerah bersinar nih. Emangnya wajah kakak-kakak di rumah aja yang boleh glowing alias kinclong? Karapas sobat Otan ini juga harus kece dong. Gimana? Cakep kan? Karapas pada kura-kura ini gak terpisah dari badannya loh. Gak percaya? Nih, Kak Yesi mau coba kelitikin Aldabranya. Tuh kan, karapasnya baru digaruk dikit. Udah mau kabur aja kamu, Sob. Kegelian ya, Sob. Karapas kura-kura ternyata peka, apalagi di bagian sela-sela karapasnya. Saking gelinya, jadi nggak bisa diem deh. Selain tempurungnya, bagian peka lainnya adalah bagian leher. Ayo Kak, kelitikin Kak. Wah, badannya langsung meninggi. Kamu kegelian banget ya, Sob. Ketika berada di alam, lehernya bisa memanjang sampai kurang lebih 1 meter untuk menggapai makanan.
Populasi Aldabra berada di Pulau Atol Aldabra di Samudra Hindia. Rata-rata kura-kura tidak bisa membalikkan tubuhnya saat terlentang, apalagi kura-kura yang berukuran besar seperti ini. Untuk membuktikannya, Kayesi sengaja memiringkan Aldabra untuk menguji kemampuannya membalikkan diri. Tuh kan, bahkan dalam posisi miring pun ia kesulitan untuk kembali tengkurap. Kalem sob, jangan panik ya, kamu masih dalam pengawasan kita semua kok. Kalau teman-teman di rumah melihat kura-kura terlentang atau miring, harus segera ditolong ya teman. Indra penciuman kura-kura sangatlah kuat. Makanya, Sobat Otan satu ini lebih tertarik makanan yang wangi seperti fumak daripada sawi. Karena penciumanmu kuat, Otan mau coba kasih makanan yang aromanya juga kuat nih sob. Durian. Kira-kira kamu akan suka atau malah menghindar ya? Weleh, wanginya bener-bener mantap sob. Harum bener. Bikin Otan ngiler nih. Waduh, nggak pakai basa-basi, langsung dimakan aja. Lahap bener sob, sampai belepotan gitu mulutnya. Tuh kan, berarti teori yang bilang bahwa penciumanmu tajam benar-benar terbukti. Kermaks alias keren maksimal. Wah, Kayesi bawa robot tuh. Kayesi mau main sama sobat-sobat Otan ini ya? Emang mereka nggak takut kalau lihat benda asing? Wah, bukannya takut dan menjauh, mereka malah berebutan mendekat. Hehehe, hati-hati dong sob, sampai dempet-dempetan gitu. Kasihan temennya kan jadi kesundul-sundul. Ternyata kalian emang gak ada takut-takutnya ya sob. Tuh, malah penasaran. Saking penasarannya, malah ada yang coba gigit robotnya. Jangan dimakan ya sob, itu kan bukan makanan. Selain indera penciuman, indera penglihatan kura-kura juga bagus. Mereka suka dengan warna yang mencolok, seperti warna robot ini. Pantesan, bukannya takut malah merapat. Nah, kali ini Agen Otan bakal mencoba menaruh Aldabra di air. Kira-kira bisa berenang gak ya? Cara berenangmu udah oke sih sob. Kepala juga tetap di atas permukaan air agar bisa tetap bernafas. Tapi lama-kelamaan kakimu turun juga ya mencari dasar kolam. Bisa berenang sih emang bisa sob, tapi berenang tipis-tipis alias nggak jago. Nyatanya kamu gelagapan gitu dan bawaannya pengen cari daratan terus.